Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Andi Lugistiawan. Kali ini saya mau review ini kolam ikan saya yang kurang lebih ini ada di luas 20 meter, jadi 5,5 kali 3,5. Ini dengan panjang 5,5, lebarnya kurang lebih 3,5. Itu ya, kurang lebihnya 20 meteran lah kawan-kawan nih. Ini sama sekali, kalau kita lihat ini nggak ada sirkulasi air sama sekali karena emang nggak ada irigasi juga, terus saya nggak menggunakan mesin juga. Nah makanya itu alasan saya kenapa sampai sekarang ini belum saya beton gitu, karena kalau sudah dibeton kan mau nggak mau airnya harus bersirkulasi ya, harus ada perputaran dia gitu. Nah ini sebenarnya bermasalah nggak sih ketika dengan luas kayak gini ya kan, terus nggak ada sirkulasi air, aman nggak gitu. Nah, terus jenis ikan apa sih yang bisa hidup di air tenang seperti ini tanpa ada sirkulasi air gitu kan ya. Nila itu sangat cocok kawan-kawan, dia itu bisa hidup di air tenang gitu, air tenang dan air diam gitu. Kenapa? Karena ada beberapa jenis ikan yang mempunyai yang berinsang itu berlabirin ya, salah satunya yaitu nila. Ini saya pakai nila merah kawan-kawan. Nah waktu itu saya lepas cuma 2 ekor, dapat beberapa minggu kemudian akhirnya beranak nih, netes gitu kan, telur-telurnya kurang lebih adalah, kalau saya hitung itu ada beberapa kelompok itu kurang lebihnya 300-an. Nah akhirnya saya lepas lagi nih, kurang lebihnya kalau sekarang mungkin 20 ekor yang indukan lah, yang ukuran 4 jari up ya, 4 jari paling kecil, 4 jari 4 jari lebih gitu kawan-kawan. Bahkan ada juga yang saya lepas tuh yang kecil-kecil gitu. Nah ini aman nggak? Nah kalau sepengetahuan saya ini aman kawan-kawan, selagi dia tidak tebar padat gitu. Nah sebenarnya amannya itu kalau misalkan buat indukan dengan luas 20 meter ini berapa ekor sih gitu, 50 ekor masih aman kawan-kawan gitu. 50 ekor gitu, maksudnya bukan 50 ekor, 50 pasang, artinya 100 ikan gitu, udah aman itu, tanpa harus ada sirkulasi air, cuma mengandalkan alam aja, nunggu hujan dia keluar. Kalau hujan nih dia keluar airnya, kalau misalkan berlebihan dia keluar ganti air baru cuma melalui hujan dan rembesan aja. Ini nggak akan pernah surut kawan-kawan, karena sebelahnya itu ada sumber gali itu sebelah sana, jadi ada resepan juga kemarin. Nah terus di sana bekas empang ada resepan juga kemarin, makanya susah keringnya kawan-kawan gitu. Jadi ini aman banget kalau misalkan cuman 100 ekor gitu kan, apalagi cuma 50 ekor untuk indukan gitu masih aman. Nah kalau tadi siang sih ini nongol anaknya udah banyak lah kawan-kawan itu, jadi aman banget dia. Dan terus kalau udah empang seperti ini itu nggak usah terlalu sering dikasih pakan pelet gitu kan kawan-kawan, karena apa, di bawahnya ini udah banyak kali sumber-sumber makan plankton. Itulah keunggulan, salah satu keunggulan di kolam tanah, yaitu dia ada pakan alami, ada kutu-kutu air, ada mungkin bahkan cu atau apa gitu kan, hasil alam sendiri. Jadi kita dalam satu hari ini saya cuman 2 kepel aja sih, pagi sore, pagi 1 kepel gitu kan, cuman buat merangsang aja supaya si telur-telurnya ini supaya bagus dan kemudian beranak gitu kawan-kawan. Nah sampai saat ini nih saya tebarkan kurang lebihnya 20 ekor, 10 pasang lah ya, 10 pasang ini udah saya sortir, ini jantan betina. Ini sampai sekarang ini belum ada yang wafat, belum ada yang meninggal, belum ada yang mati itu, artinya dia masih bisa bertahan. Nah contoh tuh ikan tuh yang sebelah sana, kalau di bawah oksigennya nggak cukup karena dia insangnya berlabirin, maka dia ngambil oksigen tuh dari atas gitu. Selagi masih nggak tebar padat, ini aman-aman aja kawan-kawan gitu. Itu jadi kolam yang ini saya manfaatkan untuk apa namanya, untuk indukan gitu kawan-kawan gitu. Berapa tahun sih indukan itu ya 2 tahun lah maksimal, karena udah, kalau misalnya udah sampai 2 tahun ke atas itu udah telurnya juga udah berkurang. Kalau ibarat ayam tuh udah majir, udah nggak bener lah telurnya gitu, udah nggak bagus gitu kan. Nah, bagusnya itu satu apa namanya 5 bulan kan, 5 bulan sampai 1 tahunan lagi, 1,5 tahun lah masih bisa tuh, masih bagus gitu. Kalau udah 2 tahun ke atas udah ikan apa aja udah sulit gitu kan, udah nggak bagus lah gitu, maka harus diganti dengan indukan baru gitu kawan-kawan. Nah jadi buat kawan-kawan, kalau misalkan punya kolam seperti ini aman nggak sih tanpa harus ada sirkulasi air? Ini aman banget selagi nggak tebar padat ya gitu.
Nanti juga rencananya mau saya tanemin tuh, mau saya banyakin pohon kangkungan seperti itu, karena dia doyan. Mungkin nanti juga ditambah eceng gondok sebagai buat dia neduh, karena ini dalamnya juga cuman nggak dalam kawan-kawan, cuman 50 cm aja gitu, 50 cm gitu kawan-kawan. Nah di situ tuh ya, ikannya di bawah kangkungan gitu. Jadi emang habitatnya kalau ada pohonan, ada tumbuhan air, dia pasti di bawahnya banyak gitu kawan-kawan. Nah, selain itu juga manfaatnya kalau misalkan ada saudara-saudara saya main, ini masih bisa buat kita pancing di sini gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jumpa lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.